yang terakhir ya dari adab kepada Allah dan Rasul, yaitu memurnikan ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti atau meneladani. Ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ittiba adalah seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan. Sebagaimana firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maka dari itu meneladani Nabi dan mengikuti beliau merupakan dalil benarnya keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan jalan untuk mendapatkan hidayah, seperti firman Allah Ta'ala, fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Maka kata Allah di sini, ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi mengikuti Rasulullah SAW akan membuat kita mendapati petunjuk dari Allah Ta'ala. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan jalan untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, artinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian juga tidak akan mungkin baik keadaan manusia. Ini penting Pak ya, saya suka dengan kalimat ini ketika saya baca kemarin ini ya. Tidak akan mungkin baik keadaan manusia, ada Pak ya di sini ya, di dunia dan di akhirat, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting nih. Jadi tidak akan mungkin baik keadaan manusia, tidak akan mungkin baik gitu, di dunia maupun akhirat, tanpa mengikuti apa? Petunjuk ya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini Bapak lihat banyak ketidakbaikan gitu ya, keadaannya carut marut, itu sebabnya cuma satu, tidak mengikuti siapa? Petunjuk Nabi Muhammad. Jadi nggak usah berharap Indonesia jadi baik gitu kalau semakin jauh dari Nabi Muhammad. Maka saya tertarik juga tadi ngobrol sama Pak Mursalin, nanti akan dijelaskan prinsip-prinsip mengikuti sunnah Nabi. Ya itu bagus, sehingga apa? Ya kita menjadi orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Cuma belum ya, akan. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik ya, dengan ustadz yang mudah-mudahan kompeten dalam menyampaikan ya. Artinya apa? Ya memang tidak akan. Sama saya menarik ini kalimat singkat tapi padat ya. Tidak akan mungkin baik gitu ya. Walaupun ini bukan perkataan Nabi, bukan Al-Qur'an. Ini kesimpulan ya dari ayat dan hadis ya. Artinya apa? Tidak akan mungkin baik keadaan manusia di dunia dan di hari akhirat. Bukan di dunia saja, di hari akhirat juga. Ya, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka itulah wajib bagi setiap muslim berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dalam setiap keadaannya, baik dalam akidah ya, ibadah, perilaku, akhlak, muamalah, jihad maupun semua urusannya. Sebab hal ini merupakan bukti keimanan yang paling kuat dan paling benar. Makanya nanti di lanjutan kitab adab ini ya sebenarnya menjelaskan itu juga, menjelaskan bagaimana akhlak Rasul dengan pembantunya, bagaimana akhlak Rasul dengan pekerjanya, misalnya bagaimana muamalah dengan sesama manusia ya, ini dijelaskan di sini ya. Nah, adapun berpaling dari ittiba kepada Nabi, artinya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menggantinya dengan yang lain, merupakan sebab terbesar timbulnya kerusakan dan kekurangan dalam setiap perkara.
kesesatan di dunia serta kerugian ya dan azab di hari akhirat. Jadi menggantinya dengan yang lain itu sebab ya terbesar timbulnya kerusakan. Kalau sekarang bukan masalah muamalah saja berani ditukar, Pak. Dalam masalah ibadah pun berani ditukar dengan yang lain. Itulah sebab terbesar munculnya kerusakan. Kerusakan di tubuh kaum muslimin hari ini bagaimana, Pak, kan? Itu sebabnya apa? Sudah berpaling dari ittiba, ya. Adapun kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kekurangan dalam berbagai sisi kehidupan mereka, musuh-musuh yang berkuasa menimpakan azab serta mengambil apa yang ada di tangan mereka, harga-harga melambung tinggi, tersebarnya berbagai macam penyakit dan wabah, serta munculnya virus-virus penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya, terjadi karena umat ini telah berpaling dari petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal petunjuk Nabi sudah cukup untuk memperbaiki keadaan mereka di dunia, mengangkat kedudukan mereka, mengalahkan musuh dan meraih kemenangan di hari akhirat, yaitu dengan mengikuti petunjuk tersebut dan berpegang teguh dengannya. Sesungguhnya hal itu merupakan kewajiban yang paling utama atas mereka setelah mengikhlaskan agama kepada Allah Ta'ala semata. Adapun memurnikan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan realisasi syahadat Muhammad Rasulullah dan sebagai bukti kejujuran syahadat tersebut. Tanpa ittiba, orang yang mengucapkan syahadat dianggap telah berdusta karena apa yang ia lakukan bertentangan dengan ucapannya. Oleh sebab itu wajib atas setiap muslim untuk memperbaiki ittiba kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap urusannya, karena itu merupakan jalan untuk meraih kemenangan dan keselamatan. Nah, inilah yang terakhir yang dapat kami sajikan, kata penulis, ya sebagian dari beberapa adab kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya masih banyak lagi kata beliau, namun apa yang kami sebutkan kiranya telah mencukupi, yang jumlahnya ada 19 ya, 19 adab kepada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah baca, mudah-mudahan menjadi berkah ya bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini sehingga mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan nanti di hari akhirat.